Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Upland dan rekan-rekan Upland dan petani-petani seluruh Indonesia. Bahwa pada saat ini kita berada di Gelangkulon, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Nah, kalau kita lihat selintas bangunan yang ada di depan kita ini, itu adalah seperti bioflok raksasa yang sepertinya adalah dipelihara ikan ribuan atau jutaan. Nah, tapi sebenarnya inilah bukanlah kolam ikan lele, tapi adalah merupakan sebuah pabrik pupuk, sebuah desain besar yang ada di Kabupaten Ponorogo. Nah, bersama kita pada hari ini telah hadir Bapak Bayu Diningrat. Beliau ini adalah formulator dan juga dua penggagas dari konsep pupuk ini, dan beliau juga ikut membidani proses terbentuknya pupuk raksasa yang seperti ini. Nah, mungkin bersama Pak Bayu bisa kami jelaskan, Pak Bayu, konsep apa yang sedang dibangun oleh Ponorogo pada hari ini, kemudian bagaimana, kenapa kok bisa seperti ini kondisi dari proses pupuk ini, karena ini akan di luar dari cara berpikir kita selama ini, bahwa pabrik pupuk itu bukanlah seperti ini. Baik, begini, di Ponorogo kita akan membuat proyek dalam koridor besar dengan Pak Bupati Ponorogo, Pak Sugiri, dengan konsep namanya Rojokoyo. Rojokoyo, yang maksudnya apa itu, Pak? Jadi Rojokoyo ini dari Pemda berencana membuat kelompok-kelompok percontohan di tiap-tiap kecamatan. Ya. Jadi dana ada dari bank, bekerja sama dengan bank. Satu kelompok ini terdiri dari 10 orang. Satu kelompok 10 orang. Yang akan mendapatkan sapi kurang lebih sebanyak 30 ekor. Kemudian kambing kurang lebih sekitar 100 ekor. Kemudian ayam 200 induk. Ya. Nah, dari proyek ini nantinya akan mengelola sistem pertanian terpadu. Jadi di dalamnya juga ada kebun sayur, ya, dan juga ada padi dan jagung. Berapa banyak padi dan jagung yang dibutuhkan? Kurang lebih sekitar 10 hektar. Ya. 10 hektar ini akan berisi tanaman jagung dan tanaman padi. Jadi dari 10 hektar ini kalau ada 20 kelompok, berarti ada sekitar 200 hektar. Nah, di sini ini adalah salah satu percontohan. Ya. Jadi yang akan dibuat nanti di tiap-tiap tim. Jadi satu lokasi ini untuk nanti akan menampung kotoran sapi yang 30, kotoran kambing yang 100, dan kotoran ayam induk yang 200. Kalau induk 200 itu berbicara tentang anakannya berarti ada 2000, Pak. Oke, ya. Jadi dalam satu kapasitas ini kalau dihitung karung ketemu sekitar 4.000 karung. 4.000 karung ya. 4.000 karung berarti ini cukup untuk sekitar 80 hektar. Nah, yang paling penting kemarin kita lihat ya Pak Nov ya, salah satu bahan adalah air dari kotoran ayam. Ya. Salah satu produsennya dari sini. Oh iya. Jadi dari sini yang kita pakai untuk nyuplai yang dari biosluri tadi. Oke. Nah, kalau ini kapasitas per satu kecamatan atau per bagaimana konsepnya? Begini, Pak? ini tahap awal aja, ini cuman stimulan aja. Stimulan ya? Stimulannya aja, jadi nanti stimulan ini yang kita gunakan untuk memulainya lah. Jadi ketika proyek ini akan dimulai insya Allah di bulan depan, karena itu kita sudah siapkan pupuknya. Kemudian ketika pupuk nanti sudah menyebar, nanti dari tiap-tiap kecamatan yang tadi kita asumsikan ya, dengan ada sapi, dengan ada kambing, dengan ada ayam, dengan ada sayur, dengan ada padi, akan menghasilkan pabrik-pabrik pupuk lagi. Oh gitu. Akhirnya dari Kabupaten Ponorogo total nanti bisa memproduksi kurang lebih sekitar untuk mengcover sekitar 1.500 sampai 2.000 hektar, Pak, yang bisa diproduksi oleh dari kelompok-kelompok tadi, seperti itu. Nah, kemudian yang untuk kelompok ini Pak Bayu, itu sapi sama kambing itu dikasih gratis atau dihibahkan atau gimana? Bukan hibah, bukan gratis Pak. Jadi gimana? Pemda hanya memfasilitasi untuk kelompok bisa pinjam ke bank. Oh gitu. Lah tapi ini terus terang dengan satu sistem, jadi ada KUR yang bunga sekitar cuma 3% lah. Dengan bantuan dari Pemda, seperti itu. Jadi tetap yang maju untuk minjam itu adalah masing-masing kelompok. Masing-masing orang dalam bentuk satu Tapi kelompok. jaminannya adalah Pemda. Pemda. Betul.
Itu berapa tahun untuk mereka harus Kalau memulangkan kita kemarin hitung dengan beberapa dari staf ahli Bupati, kita akan ambil kredit selama 3 tahun dengan pengembalian 3 tahun. Tapi sebenarnya kenapa kok harus 3 tahun? Karena awal untuk persiapan produksi ini kan sudah 1 tahun sendiri, Pak. Iya. Jadi menyiapkan pakan, menyiapkan sapi dan sebagainya, dan efektif menghasilkan di tahun kedua. Oke. Kira-kira 3 tahun itu udah kembali dan udah break even point lah istilahnya. Bukan break even point, Pak. Jadi pengembalian bank lunas dan kelompok ini sudah bisa membuat di masing-masing desa. Oh gitu. Jadi konsepnya adalah mereka silakan terus berternak, tapi mungkin keuntungan dari Mereka bisa dikembangkan di desa-desa yang lain. Karena harapannya kan begini di proyek awal ini. Mereka main di tiap desa, Pak. ya. Berarti kan ada 200 desa. Oke. Tetapi kalau di 200 desa, kami sebagai mitra, kita keberatan. Karena apa? Sebagai controlling dan pendamping, itu sangat berat, terutama di market. Iya, iya. Karena itu kita buat kelompok dulu. Setelah kelompok jadi, nanti biarkan berpecah lagi menjadi lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Nah, kalau untuk pupuknya sendiri itu sudah mempertimbangkan berapa luasan lahan dan kemudian berapa hasil pupuk yang akan diproduk Ini dari ini. sekitar 80 hektar, Pak. Ini 4.000 karung, Pak. Ini. Kalau yang seluas ini berapa hari panen ini, Pak? Ini sebenarnya sudah bisa dipanen, tetapi kita nunggu kesiapan. Terus yang kedua, karena di sini kan lagi masa musim kering ini, Pak. Iya, iya. Benar. Jadi kita nunggu masa panen, insya Allah di 1 bulan ke depan baru kita panen. Ini panen sama, sekitar 14 hari kita sudah bisa panen. Oh, hanya 14 hari ya? Iya, 2 minggu betul. ya. Jadi tetap konsepnya seperti itu ya kan. Jadi ada ayam petelur, ayam pedaging. Ini ayam petelur, ayam pedaging karena ini untuk padi dan untuk jagung, Pak. Iya. Maksud juga ada kencing sapi Kencing sama sapi, kencing kambing sama katalis di sini. Jadi ini adalah model lain kalau kita dalam bentuk besar dan lebih murah. Ya, tapi tidak ditutup ini gimana? Nanti hujan segala macam gimana nih, Pak? Ini Bayu? tidak direkomendasikan untuk kita produksi. Jadi ini kita pakai karena musim kemarau aja kita Oh berani seperti gitu. ini. Jadi Betul. sedang musim kemarau kita gunakan konsep ini ya. Nah, ke depan setelah ini dipanen, ini kita jadikan kolam ikan, Pak. Oh gitu, memanjil kolam ikan lagi Yang ya? menjadi kolam ikan karena apa? Di rencananya di areal ini kita akan jadikan sebagai pusat sayur seperti itu. Oh iya, jangan konsep yang 1005 itu Dengan ya. konsep yang 1005. Oke, mungkin demikian saja sahabat Upland dan petani-petani yang ada di seluruh Indonesia, bahwa ini adalah merupakan salah satu model, salah satu kesungguhan dari komitmen Bupati Ponorogo untuk mensiasati dari kelangkaan pupuk dan mahalnya harga pupuk ya. Ya mudah-mudahan apa yang telah dipikirkan dan dilakukan Pak Bayu bersama-sama oleh Pemda Ponorogo itu akan bisa menginspirasi kita semua, dan mungkin akan kita tunggu bagaimana kelanjutan dari proyek ini, dan beberapa waktu lagi kita akan membuat konten lagi untuk melihat keberhasilan atau mungkin saja ketidakberhasilan. Mudah-mudahan kita berharap niat baik ini akan memasukkan suatu hasil yang juga baik. Oke, demikian saja bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.